belakang nggak cerewet. Silakan duduk, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Di saat rame-ramenya virus corona, saya harus berangkat karena saya ada janji pengajian di Taiwan dan di Hong Kong. Ternyata begitu sampai Taiwan dan Hong Kong, alhamdulillah baik-baik saja. Dan Anda tahu virus corona itu asal muasalnya dari mana? Dari kota Wuhan, Cina. Dan ternyata setelah saya selidiki, virus corona itu berangkat dari cangkem yang celutak. Kenapa saya katakan berangkat dari cangkem yang celutak? Hewan yang seharusnya tidak dikonsumsi, dikonsumsi. Makanya kenapa kemudian dalam Al-Maidah 27 itu soal makanan diatur. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Ketika Allah memperbolehkan untuk memakan, berarti ada kebaikan. Tetapi ketika Allah melarang, pasti ada keburukan. Ini virus berangkat dari cangkem geragas. Jelas hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, dimakan, dikonsumsi. Apa? Sop kelelawar. Kalau di Indonesia namanya sop codot. Kalau pemilu namanya sop kampret. Makan kodok, dimakan, disop. Akhirnya apa yang terjadi? Kampret dimakan, cebong dimakan. Maka terjadi transfer virus dari hewan kepada manusia. Maka disitulah kemudian dibutuhkan agama. Dalam bahasa Sanskerta, A itu tidak, agama rusak. Orang yang punya agama insya Allah hidupnya tidak rusak. Amin. Jadi Banser punya agama insya Allah hidupnya tidak rusak. Amin. Saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, bansernya keluar lagi. Anda jadi pejabat punya agama, insya Allah tidak akan rusak. Tapi kalau Anda jadi pejabat gak punya agama, rusak. Makanya kalau lewat jalan-jalan jelek, kadang-kadang sopir-sopir itu bilang, ini yang rusak jalan tuh tergandengan. Saya jawab salah. Yang merusak jalan itu bukan tergandengan, tetapi mobil mewah. Kok bisa Gus? Bisa. Karena seharusnya uang yang diharuskan untuk membangun jalan, yang diperuntukkan untuk membangun jalan, malah dikorupsi oleh pejabat untuk beli mobil mewah. Betul? Maka itulah bedanya Ketapang dengan Jakarta. Kalau Ketapang itu banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Dan saya paling suka ngaji dengan lubang berjalan. Kita doakan pejabat kita selamat, amin. Mudah-mudahan besok suamimu kiai, rambutnya gondrong. Makanya besok kalau kamu punya cari imam yang tahu agama. Kalau ada cowok gak ngerti agama, gak mau kenal dengan Allah, mendekati kamu, kamu tolak. Bagaimana? Allah saja ditinggalkan, apalagi kamu. Kan jelas. Kalau cari suami, saya bilang Banser prioritaskanlah. Kenapa Banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu lah. Kan kelihatan wajah-wajah Banser jomblo ini. Kasihan amat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Kasihan amat. Maka disitulah fungsi agama, berfungsi sebagai apa? Controlling, untuk mengkontrol sistem kehidupan kita.
Pemerintahan dikontrol oleh agama pasti baik. Dan ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Semuanya berhak menjalankan agamanya dengan baik dan benar tanpa harus mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Betul? Makanya ketika rame di media sosial hari ini perusakan musola dan masjid di Minahasa, saya sampaikan, saya nggak setuju orang rusak masjid. Saya nggak setuju kalau gereja dirusak. Saya nggak setuju kalau tempat-tempat ibadah lainnya dirusak, termasuk pura, apapun itu. Kenapa? Karena semua agama yang diakui oleh undang-undang dijamin oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah ajaran agamanya tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Betul? Sekarang kan lagi rame di Minahasa itu, ada masjid dirusak oleh oknum-oknum beragama lain. Alasannya tempat tersebut 90% orang non muslim. Di Jawa banyak orang yang di tempat itu muslim tapi ada gereja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena sudah diakui oleh undang-undang. Maka fungsi agama itu untuk kontrol. Supaya apa? Kita tidak kebablasan. Makanya kenapa saya masuk ke tempat-tempat hiburan malam, ke lokalisasi, ke kafe, ke diskotik. Jelas itu adalah pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Saya ngaji wayu-wayu. Beda ning kono tuwa-tuwa. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka juga butuh agama. Mereka juga butuh Allah. Makanya begitu saya ngaji di kafe kemudian menjadi rame, orang mengatakan itu nggak pantas pengajian di tempat-tempat maksiat. Saya jawab, lebih baik tempat maksiat untuk pengajian daripada tempat pengajian untuk maksiat. Apakah ada tempat pengajian untuk maksiat? Banyak. Kejadian pengajian saya yang dihadiri puluhan ribu orang, banyak yang kehilangan dompet dan HP. Copet itu goblok ya. Gobloknya copet di mana? Yang dicopet kok cuman dompetnya. Ketahuan digebuki kepalanya. Saya ini juga copet di diskotik, di dunia malam, di tempat lokalisasi. Tapi yang saya copet bukan dompetnya, hatinya. Kalau hatinya sudah kecopet, jangankan dompet-dompet lainnya pun pasti diberikannya. Wah, iya. Sok kabeh, los rarewel. Sing dicopet kok dompete, goblok. Atine. Itulah kemudian kenapa Deddy Corbuzier tuh akhirnya mau masuk Islam. Saya copet akal dan hatinya. Ini kan manusia super cerdas, lulusan S3, gelarnya PhD, filosofi doktor. Saking cerdasnya Deddy Corbuzier, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya dia paling marah kalau ditawari bintang iklan sampo. Susah apa yang mau disampoin. Kalau saya kemarin ditawari jadi bintang iklan kopi, gara-gara saya kalau pengajian sering ngopi, tapi saya tolak karena iklan kopi semuanya bohong. Kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya, kan bohong Pak. Kopi susu, dibuka kopinya nggak ada susunya. Iklan itu yang jujur cuma satu, sarung gajah duduk, dibuka sarungnya ada belalainya. Lah. Kalau nggak percaya silakan dibuka masing-masing. Karena seringnya saya ngopi Pak, dan kopi yang saya minum cuma satu, kopi pahit. Kalau kopi susu jelas saya tolak. Kenapa? Karena membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Lah. Makanya kalau dikasih kopi susu biasanya saya siasati. Kopi ini tak ombe, susu ini tak cekeli kayak gini. Kopi susu.
Shallu ala Nabi Muhammad. Mereka juga butuh agama sama dengan kita. Maka satu saat ketika saya pengajian di kafe, ada segerombolan orang Pak yang sok suci itu. Pengajian kita dibubarkan. Membubarkannya pun pakai teriakan takbir Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar untuk membubarkan pengajian saya di kafe. Kejadiannya sesaat sebelum saya datang. Begitu mbak-mbaknya sudah ngumpul, mereka siap-siap mau pengajian, tahu-tahu gerombolan ini datang. Kafenya diserang, botol dibanting dan lain sebagainya, sehingga mbak-mbak ini trauma untuk datang pengajian. Waktu itu saya jawab, kalimat takbir yang suci digunakan untuk membubarkan pengajian. Hebatnya di mana? Kalau dulu zaman Mbah Hasyim Asy'ari ketika resolusi jihad Allahu Akbar, santri semangat untuk membunuh penjajah. Sekarang kalimat takbir banyak disalahkan. Kalimat takbir bulan Ramadan untuk nutup rumah makan. Tutup rumah makannya Allahu Akbar. Ada pengajian di kafe dibubarkan pakai kalimat takbir. Aneh, kalimat suci untuk pembubaran pengajian. Pengajian saya di Cianjur, Jawa Barat dihadiri 15.000 orang, dibubarkan dengan kalimat takbir. Takbir Allahu Akbar. Langsung saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Supirku melu jawab, Rabbana walakal hamd. Malah kaya wong salat. Akhirnya waktu itu sama wartawan saya bilang, kenapa Gus Miftah tetap ngeyel pengajian di tempat seperti itu? Karena pada dasarnya mereka juga butuh Allah. Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita. Kalau ada orang berbuat salah, kita vonis. Tetapi kalau kita berbuat salah, kita bela. Hakim bagi kesalahan orang lain dan jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Maka saya sampaikan, apakah mereka tidak butuh Allah? Butuh. Makanya kenapa saya sering ngopeni anak-anak pemabuk, lokalisasi, mbak-mbak PSK, WTS, lonte, begenggek, telembok. Karena mereka juga butuh Allah. Saya ngopeni para pemabuk, anak-anak yang disingkirkan oleh masyarakat gara-gara punya tato, gara-gara telinganya ditindik. Santri saya